Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Sedikit ingin saya sampaikan wabil khusus untuk Kakanda Nur Hasanah dan Mas Upi Sutriyatna bahwa Kakanda berdua adalah merupakan orang beruntung, orang pilihan Allah yang pada tahun ini memenuhi panggilan Allah. Karena tidak semua orang bisa berangkat ke tanah suci walaupun memiliki sarana dan prasarana. Saya disampaikan bahwa ibadah haji itu ataupun umroh bukan bicara masalah uang, tapi lebih kepada takdir dan panggilan Allah. Berapa banyak orang yang uangnya berlimpah, tabungannya banyak, simpanannya di mana-mana, tapi tidak bisa berangkat pergi haji ataupun umroh karena memang tidak ada keinginan. Sebab tidak ada keinginan maka Allah nggak panggil. Tapi berapa banyak juga orang yang mungkin secara ekonominya pas-pasan, simpanan uangnya tidak banyak, tapi memiliki keinginan yang kuat untuk pergi haji ataupun umroh, maka Allah takdirkan dia bisa berangkat haji. Ada seorang tukang abu gosok, tahu abu gosok? Abu gosok itu jualan 500 perak, 1000 perak, tapi bisa berangkat umroh. Kebetulan orangnya ini rajin hadir di majelis ilmu. Suatu ketika sepulang dia ngaji, setelah keluar dari masjid tempat dia menuntut ilmu, tiba-tiba diserempet mobil, jatuh seketika, dan alhamdulillahnya yang punya mobil turun dan tanggung jawab. Karena dilihat dari orang ini pulang dari masjid, spontan orang kaya yang nabrak ini bilang, maafin Pak Haji, saya nggak sengaja. Ternyata Pak Haji pulang dari masjid. Tukang abu gosok ini bangun lalu bilang, jangan panggil saya Pak Haji, karena boro-boro pergi haji, umroh aja saya belum. Oh, belum pernah haji? Belum. Umroh? Belum. Kalau gitu, sebagai rasa bersalah saya dan permohonan maaf saya, Pak Haji saya obatin, nanti saya biayain pergi umroh gratis. Alhamdulillah, pulang dari masjid keserempet mobil, pergi. Maka yang pengen berangkat umroh, ntar nyebrang jalan, udah nggak usah makan. Ini siapa tahu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, hakikat semua ibadah kepada Allah adalah didasari dengan niat tulus ikhlas karenanya. Allah firmankan, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah hajimu, sempurnakanlah umrohmu semata-mata karena Allah. Maka kepada Kakanda berdua saya pesan banget, sepesan-pesannya, niatkan ibadah haji yang akan dilaksanakan nanti semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena pengen dipanggil Pak Haji, bukan juga karena pengen dipanggil Bu Hajah. Karena sesungguhnya gelar haji yang ditempelkan di nama kita itu gelar keduniaan. Hakikat ibadah haji yang maksimal yang kita dasari karena Allah, kata baginda Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah.
haji yang mabrur, haji yang diterima, nggak ada balasan dari Allah kecuali surga. Syaratnya dasari karena Allah. Karena segala sesuatu yang dilandaskan karena Allah akan sampai tujuannya. Maka nalillahi dama wattasala. Wa maka nalillahi qata'a wanfasala. Sesuatu yang didasari karena Allah akan sampai tujuannya langgeng keberkahannya. Tapi sesuatu yang tidak didasari karena Allah akan terputus keberkahannya, tidak sampai kepada tujuan dari ibadah yang disyariatkan kepadanya. Bersihin niat dari sekarang. Bersihin niat dari sekarang. Jangan punya pikiran apa-apa. Wah, tadi sono bagaimana ya, saudara gue banyak, kalau gue nggak beli oleh-oleh. Jangan dipikirin. Oleh-oleh mah bisa beli di Tanah Abang. Blok F lantai dasar los 103A dan 103B, yang dua namanya Bu Haji Nuni. Korma A2 sekilo 375. Insya Allah, udah survei deh. Saya udah survei soalnya. Simpen. Jadi jangan dipikirin tuh oleh-oleh, jangan dipikirin. Pokoknya niat tulus ikhlas karena Allah, ibadah. Kalau sudah itu, yang kedua, pastikan ibadah kita berlandaskan ilmu. Alhamdulillah orang kalau mau berangkat haji atau umroh biasanya suka ada manasiknya. Ikuti manasik itu dengan baik, karena sesungguhnya ibadah haji itu gampang-gampang susah. Susah-susah gampang. Artinya kalau kita ngikutin orang aja bisa, kalau yang kita ikutin benar. Khawatirnya yang kita ikutin kagak benar. Dia salah, kitanya juga Salah. Ada dulu seorang kiai punya jemaah kebutuhan sepuh 60 tahun, 70 tahun. Ketika mau berangkat, aki-aki bilang, Pak Ustadz, bagaimana caranya saya bisa melaksanakan ibadah umroh haji dengan baik? Mau belajar udah susah, udah banyak pikunnya, udah banyak lupanya. Kata Pak Ustadz, gampang, udah ikutin aja saya bagaimana entah. Saya tawaf ikut tawaf, saya sa'i ikut. Bismillah, berangkat dia. Pokoknya prinsipnya apa yang Ustadz itu lakuin dia ikutin. Tawafnya aman, sa'inya aman, wukufnya aman. Pas giliran jumroh, tahu jumroh, lempar batu, 7 batu tuh. Ayolah pagi ikutin lempar Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, sampai berapa kali? 7 kali. Selesai itu tiba-tiba Pak Haji lempar lagi, sendalnya dilempar. Nanti aki-aki dengar pesan Pak Kiai dulu, apa yang saya lakuin ikutin aja. Dia lempar aja sendalnya itu. Pak Ustadz tanya, Pak Haji kenapa sendalnya dilempar? Kenapa Ustadz? Ya saya lihat Pak Ustadz lempar sendal. Kan Pak Ustadz yang bilang ikutin aja apa yang saya lakuin. Pak Haji mohon maaf, saya lempar sendal saya karena sendal saya putus. Emang sendal Pak Haji putus? Ya kagak, mana baru itu. Merek nyeker, merek apa? Akhirnya pulang dari ngejumroh nyeker dia. Kenapa? Gak pakai ilmu. Maka belajar yang benar. Saya katakan tadi, ibadah haji gampang-gampang, susah, gampang. Boleh ngikutin orang, tapi kita perlu punya dasarnya. Yang terakhir, karena berkat udah disiapin tuh kayaknya. Jangan lama-lama ceramahnya. Yang terakhir, kakanda berdua, insya Allah nanti di sana berada di tempat yang sangat mulia, tempat suci, tempat di mana ada yang dikhususkan mustajabud dakwah, doa kita diterima.
Di depan Ka'bah, di Multazam kita diterima. Di Masjid Nabawi, di Raudhah doa kita diterima. Maka tolong setolong-tolongnya banyakin doa kebaikan di sana. Baik untuk pribadi, buat keluarga, buat saudara-saudara, juga wabil khusus buat orang tua. Doain yang baik-baik, doainnya. Angkat kedua tangan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuh saudara-saudara saya yang kumpul di Edison tanggal 11 Mei, ikhlas banget, bukanya rata semua. Rata bukanya semua. Serem kalau rata. Tolongin dah tuh yang lagi pada kerja, diberkahi kerjaannya. Yang lagi pada usaha, dilancarin usahanya. Yang mau nambah anak, ditambahin anaknya. Yang belum punya rumah, dikasih belum beliau pada punya rumah. Yang mau kawin lagi, Jangan. mama kita itu pada kagak. Yang repot berangkat suami istri. Pulang. Suaminya doa, ya Allah, Allah mazid, Allahumma zid. Ya Allah tambahin, ya Allah. Ya Allah tambahin. Tambahin. Istrinya. Kata istrinya doain, ya Allah, buat suami saya setia, ya Allah. Jangan dia kawin lagi. Dia repot kan malaikat ya. Ini siapa? Gua laporin yang ini marah. Laporin yang ini yang no marah. Tapi paling enggak yang penting ditambahin berkahnya. Istri mah cukup satu, Bang Robi. Yang penting berkah, betul. Di Depok satu, di Bandung satu, di Banten satu. Begitu Bang Robi. Ya. Takut sama ini. Saya sih jujur, saya gak takut sama istri saya. Cuma istri saya lebih berani dari saya. Jadi itu, doain nih, semua keluarga kita doain. Anak-anak kita doain semuanya. Karena kakanda berdua berada di tempat yang sangat mulia, yang doanya tembus langsung ke arsy, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mari kita angkat kedua tangan kita, Kakak. agar Angkat tangannya. Baca doa. apa yang kita niatkan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu. Taruh di sini. Ini yang terkabul al-Fatihah. Ayo angkat tangannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqhuma hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan la tabur. Allahumma arzuqhuma hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan la tabur. Allahumma arzuqhuma hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan la tabur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Kami rindu Baitullah, kami rindu Madinahmu. Kami rindu Baitullahmu. Kami rindu Madinahmu.
bait. Innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika la. Innal hamda wan